hadhihi ini, kitab ini adalah urjuzatun, yaitu kitab kecil yang mengikuti Bahar Rojaz. Nah, ini dalam arud ilmul arud wal qawafi, itu ada dalam salah satu disiplin ilmu keislaman namanya al-arud wal qawafi, yaitu yang menjelaskan tentang wazan-wazan terkait dengan membuat manzumah atau membuat nazam-nazam syair. Termasuk kitab ini yang disusun oleh muallifnya, yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani, dalam bentuk manzumah. Ini ada baharnya. Setiap kitab yang disusun dalam bentuk nazam itu ada baharnya. Bahar Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma salatihi ala nabiyyin jaa bitauhidi wa qad arad dinu anit tauhidi فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه وبعد فالعلم بأصل الدين محمد يحتاج للتبيين لكن من التطويل كلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا فكل من كلف شرعا وجبا عليه أن يعرف ما قد وجبا لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرسله فاستمعا. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa kembali bersama-sama dalam pengajian kitab Matan Jauharatut Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita memulai ngaji kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala.
Kita sampai pada nazam yang ke-7. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jawharatat tauhid qad hadzabtuha wallaha arju fil qabuli nafi'an biha muridan fis thawabi tami'an. Wa hadhihi lan utawi iku urjuzatun nazam setitik kang nganggo bahr rajaz laqabtuha jenengi sapa ingsun ing hadhihi jauharatat tauhidi ing aran ing jeneng jauharatat tauhid. Qad hadzabtuha teman-teman wis milih utawa wis bersani sapa ingsun ing hadhihi saking kesalahan. Wallaha lan ing Allah arju ngarepaken sapa ingsun fil qabuli ing dalem den trimane amal nafi'an kang aweh manfaat biha kelawan hadhihi muridan ing wong kang ngarepaken belajar ing kitab iki fisawabi iku ing dalem ganjaran tomian kang tomian wong kang ngarep-ngarep. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-muallif Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani beliau menjelaskan bahwa hadhihi ini, kitab ini adalah urjuzatun, yaitu kitab kecil yang mengikuti bahar rajaz. Nah, ini dalam arud ilmul arud wal qawafi itu ada dalam salah satu disiplin ilmu keislaman namanya al-arud wal qawafi, yaitu yang menjelaskan tentang wazan-wazan terkait dengan membuat manzumah atau membuat nazam-nazam syair. Termasuk kitab ini yang disusun oleh muallifnya yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam bentuk manzumah. Ini ada baharnya. Setiap kitab yang disusun dalam bentuk nazam itu ada baharnya. Bahar itu semacam rumus dalam dalam membuat syair atau dalam membuat nazamah. Nah, bahar dalam kitab ini adalah bahar rajaz. Maka beliau mengatakan wa hadhihi urjuzatun. Ini kitab ini, nazaman ini adalah kitab nazaman kecil karena jumlah nazamannya hanya 144 nazam saja. Sehingga beliau menyebutnya urjuzatun, nazam kecil dalam bahar rajaz. Nah, ada bahar tawil, ada bahar-bahar yang lainnya yang terkadang sebagian kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama dalam bentuk manzumah, dalam bentuk nazam itu ada yang panjang lebar, ada yang cuman sedikit, macam-macam seperti Jauharatut Tauhid. Ada yang bentuknya alfiyah. Alfiyah itu banyak sekali. Ada alfiyah dalam nahwu, alfiyah Ibnu Malik dalam nahwu yang jumlahnya ya sekitar 1000 atau lebih dari bait syair atau dari nazaman. Ada alfiyah dalam mustalahul hadis, alfiyah al-Iraqi, ada alfiyah dalam tarikh, dalam sejarah, ilmu sejarah, dan macam-macam dalam berbagai disiplin ilmu. Ada kitab-kitab yang dikarang sampai 1000 nazam lebih yang disebut dengan alfiyah.
Ada yang kurang dari itu, ada yang cuman sedikit, ada yang cuman sedikit seperti Manzumah Al-Baiquniyah misalnya, cuman sedikit dalam mustalahul hadis. Ada nazam yang ini juga termasuk sedikit, Jauharatut Tauhid itu hanya 144 nazam. Sehingga disebut sebagai urjuzah. Beliau menyebutnya sebagai urjuzaton, yaitu kumpulan nazam-nazam yang jumlahnya hanya sedikit, 144 nazam, dan baharnya mengikuti bahar rojaz. Rumusnya mengikuti rumus bahar rojaz. Wahadhihi, lebih luas saya tidak menguasai, pernah belajar tetapi tidak menguasai tentang nazam, bahar-baharnya itu apa saja. Kalau tawil seperti apa, kalau rojaz seperti apa. Perlu untuk murajaah terlebih dahulu. Wahadhihi urjuzatun laqabtuha. Saya memberi nama, beliau mengatakan laqabtuha, memberi laqab, tetapi yang beliau maksud adalah memberi nama dari kitab ini, yaitu dengan nama Jauharatut Tauhid. Karena nama itu kan ada istilahnya ya nama, ada istilahnya laqab, ada istilahnya kunyah. Kalau nama ya memang dari asalnya itu diberi dengan nama itu. Ini kan nama sekaligus kayak laqab, sehingga beliau menyebutnya laqabtuha. Tetapi yang beliau maksud adalah nama. Kalau nama dari asal, misalnya kita memiliki seorang anak, kemudian langsung kita beri nama Muhammad, kita beri nama Ahmad, maka itu namanya ismun, nama. Kemudian ada orang memberikan laqab, misalnya karena dia orangnya pemberani misalnya, maka dia disebut dia disebut sebagai Asadullah. Karena dia orangnya sangat kuat, disebut Saifullah. Karena dia orangnya bisa pemberani dan bisa membedakan antara yang hak dan batil, seperti Umar bin Khattab, beliau disebut sebagai Al-Faruq. Karena beliau itu sangat zuhud, sehingga Sayyiduna Ali disebut sebagai bukan, kalau itu kunyah ya. Kalau Sayyiduna Utsman karena menikahi dua putri Nabi diberi laqab Dzunnurain. Ada yang disebut Sirajuddin, ada yang disebut Qamaruddin dan sebagainya. Itu adalah nama-nama yang biasanya disebut sebagai laqab. Laqab karena karakteristik tertentu pada seseorang yang melekat pada seseorang, sifat mencolok yang ada pada seseorang, sehingga orang tersebut dijuluki, dilaqabi dengan nama tersebut. Dengan bahasa kita, laqab itu adalah nama julukan. Kemudian ada namanya kunyah. Kunyah itu yaitu apabila dia dikasih nama dengan tambahan, misalnya Abu atau Ummu misalnya, atau Ibnu, itu namanya kunyah. Misalnya Abu Bakar, Abu Umar, Abu Hamzah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, misalnya Ummu Salamah. Nama-nama dengan diawali dengan Ibn Ab atau itu adalah nama kunyah. Dia namanya Ahmad misalnya, tapi karena dia memiliki anak namanya Umar, kemudian dia dipanggil Abu Umar. Karena dia karena ayah dia namanya kan Abdullah, karena nama ayahnya adalah Umar bin Khattab, maka dia dipanggil dengan Ibnu Umar. Ini namanya kunyah. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada nazaman ini.
Beliau laqab tuha Jauharatat Tauhid. Kitab ini beliau beri nama, sebenarnya beri nama dengan Jauharatut Tauhid, meskipun mirip dengan laqab. Laqab karena dia menunjukkan isi daripada kitab yang beliau susun ini, bahwa kitab dalam ilmu tauhid yang beliau susun ini isinya adalah Jauharatut Tauhid. Jauhar itu apa? Jauhar itu mutiara. Mutiara yang sangat indah, mutiara yang sangat mengagumkan, itu namanya jauharah. Jauharatut Tauhid artinya berarti dia adalah bahwa kitab ini berisi mutiara-mutiara yang menjelaskan tentang masalah tauhid. Tauhidnya saja itu sudah merupakan, kemarin kita katakan, sebagai ajaran pokok dari Islam. Yang membedakan Islam dengan selainnya adalah tauhid, yaitu hanya beribadah kepada selainnya, hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selainnya. Saya ulangi lagi, salah ucap. Tauhid artinya hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selainnya, dan tidak menyerupakannya dengan sesuatu pun dari makhluknya. Itu tauhid. Itu saja merupakan aslul Islam, merupakan dasar dari Islam, asluddin, seperti yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Dan kitab ini berisi tentang itu, berisi tentang mutiara berharga, mutiara indah tentang tauhid. Nah, dari situ kan semacam di sini semacam bahwa ini laqab dari kitab ini, tetapi ini juga nama dari kitab tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan qad hadzabtuha, bahwa Al-Mu'allif Syekh Ibrahim Al-Laqani, beliau mengaku bahwa beliau telah meneliti, beliau telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan kitab ini dengan dengan sebaik-baiknya tanpa ada kesalahan. Sudah berusaha, sudah hadzabtuha, itu dia sudah berusaha bahwa apa yang ada dalam kitab ini betul-betul minim dari kesalahan. Kalau bisa nggak ada kesalahan. Tetapi apa bisa? Sebuah kitab selain Al-Quran itu bisa nol kesalahan? Itu nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Ya karena manusia itu tidak maksum selain para nabi. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala itu jelas pasti berupa kebenaran. Maka Al-Quran itu tidak ada kesalahan di dalamnya sama sekali. Kalaupun ada orang berusaha untuk menyelipkan kesalahan di dalam Al-Quran, maka akan diketahui oleh umat Islam. Karena Al-Quran dihafal oleh jutaan umat Islam. Jangankan orang menambah misalnya satu huruf atau mengurangi satu huruf atau merubah harokat yang ada dalam Al-Quran, orang membacanya secara keliru, yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan saja, itu akan diketahui oleh orang. Itu Al-Quran. Artinya dia akan terjaga dari adanya salah. Adanya salah. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menjaga Al-Quran itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjaga Al-Quran sehingga Al-Quran di dalamnya tidak ada kesalahan. Sedangkan selain Al-Quran, kalau itu dari Nabi, sabit dari Nabi, itu juga nggak ada kesalahan. Tetapi masalahnya hadis-hadis Nabi itu
hadis-hadis Nabi itu kemudian baru ditulis setelah sekian abad lamanya, baru ditulis. Sehingga ada kemungkinan yang salah bukan nabinya, tetapi ada kemungkinan orang yang meriwayatkan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya itu ada yang lupa misalnya, sehingga ketika meriwayatkannya ada yang hilang satu kata, ada yang ditambahi satu kata dan sebagainya. Itu memungkinkan terjadi. Tetapi kesalahannya bukan pada Nabi, karena Nabi itu maksum. Nabi itu maksum, terjaga dari kemungkinan melakukan kesalahan. Tetapi untuk kitab-kitab hadis itu ada kemungkinan salah bukan dari nabinya, tetapi dari mereka yang meriwayatkan. Meriwayatkan hadis itu dia salah atau dia lupa, atau bahkan ada orang-orang yang sengaja untuk menyisipkan kesalahan-kesalahan di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian para ulama dalam bidang hadis kemudian mereka membuat kaidah untuk menyeleksi hadis-hadis Nabi ini. Maksudnya hadis-hadis Nabi yang beredar, yang diklaim sebagai hadis-hadis Nabi, ini kemudian diteliti berdasarkan kaidah itu yang ditulis oleh para ulama dengan ilmu mustalahul hadis. Dari situ para ulama hadis, para hufad, para hafid kemudian menentukan ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif. Padahal kalau hadis Nabi apa ada yang dhaif? Kalau betul hadis Nabi, ya nggak ada. Kalau betul itu sabit dari Nabi, ya semuanya sahih. Karena setiap yang keluar dari mulut mulia Rasulullah adalah wahyun minallah, adalah wahyu dari Allah, maka nggak ada kesalahan. Permasalahannya itu kan ketika dia sudah diriwayatkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga di sini menjadi dipertanyakan, benar enggak ini berasal dari Nabi? Mana sanadnya? Benar enggak yang meriwayatkan ini tidak salah dalam meriwayatkannya? Karena daya ingat seseorang itu beda-beda. Jangankan setelah berganti generasi. Misalnya di sini saya menyampaikan sesuatu, kemudian kalian keluar dari ruangan ini, itu dua orang bisa berbeda dalam menyampaikan apa yang saya sampaikan. Itu bisa terjadi. Apalagi sudah ratusan tahun lamanya, berarti sudah berganti generasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang dimungkinkan ada kesalahan orang-orang yang meriwayatkan hadis itu. Bukan hadisnya itu sendiri. Tetapi persoalannya kemudian ternyata ada orang yang buat hadis palsu. Ada orang yang kemudian daya ingatnya tidak kuat, tidak dobit. Ada orang yang kadzab, dia pendusta, bukan orang yang adil. Ada fakta-fakta itu sehingga kemudian para ulama memeriksa ucapan-ucapan yang dinisbatkan kepada Nabi, padahal itu belum tentu benar sanad maupun matanya, sehingga diperiksa muncullah kemudian ada disebut hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Itu kalau hadis. Kalau dari para ulama, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, maka ini sama sekali tidak maksum. Karena kalau Nabi maksum, kalau para ulama itu tidak maksum. Sampai para wali pun itu tidak maksum dari kesalahan. Mungkin saja mereka melakukan kesalahan, mungkin saja mereka itu melakukan dosa seperti yang sudah sering kita sampaikan. Karena mereka sekali lagi tidak maksum. Allah tidak menjaga mereka dari kemungkinan melakukan kesalahan dan melakukan dosa.
Maka seluruh kitab-kitab para ulama itu tidak lekang dari kemungkinan ada salah di dalamnya. Meskipun di sini dalam kitab Jawarut Tauhid, mu'allif sudah mengatakan qad hadzabtuha. Tetapi tetap saja dipastikan di dalamnya itu ada kesalahan, entah kesalahan tulis, ada kesalahan tulis atau memang kesalahan pemahaman dari mu'allif yang pemahaman itu ternyata berbeda dengan pemahaman para ulama lainnya atau bertentangan dengan pemahaman para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mayoritas. Bisa jadi seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena adanya kemungkinan adanya kesalahan dalam kitab-kitab para ulama, maka kesalahan itu ada kalanya memang murni kesalahan karena mereka tidak maksum, apalagi yang nulis kita, ya, yang nulis ulama saja, ulama besar, itu saja bisa terjadi ada kesalahan, apalagi yang nulis orang biasa seperti kita. Maka adanya kesalahan itu lebih mungkin terjadi. Yang kedua, tadi kita katakan kesalahan itu ada kalanya bukan dari si pengarang, dari orang yang menulis, tetapi ada kesalahan cetak. Atau ada sabqul kitabah, ada salah tulis dari pengarang, atau ada salah cetak dari percetakan. Karena terkadang si penulis sudah menulis dengan benar pada masa sekarang, kemudian filenya diberikan ganti ke komputer yang lain. Itu bisa berubah fontnya, bisa berubah sebagian kalimatnya itu bisa hilang, pokoknya bisa berubah yang dari aslinya, berubah dari aslinya. Sehingga kemudian ketika dicetak terjadi kesalahan cetak. Karena itulah yang ingin kita sampaikan, pentingnya dalam belajar ilmu agama, dalam mempelajari kitab-kitab para ulama itu untuk bertalaqi atau musyafahah. Belajar langsung kepada para ulama, kepada guru yang sudah belajar kitab itu kepada gurunya, yang sudah belajar kitab tersebut, yang gurunya itu sudah belajar juga kepada gurunya, begitu seterusnya sampai kepada muallif atau pengarang kitab tersebut. Selain bahwa memang metode belajar ilmu agama itu adalah dengan talaqi atau musyafahah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyuhan nas ta'allamu fa innamal ilmu bitta'allum." Wahai manusia, belajarlah kalian. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar, bukan dengan baca-baca sekedar mutola'atul kutub, membaca kitab-kitab, membaca buku-buku, bukan begitu. Karena dia sudah bisa bahasa Indonesia, kemudian dia membaca buku-buku bahasa Indonesia. Karena dia sudah merasa bisa bahasa Arab, kemudian dia membaca kitab-kitab berbahasa Arab. Bukan begitu belajar ilmu agama, tetapi ta'allamu, wahai manusia, ta'allamu, belajarlah kalian. Belajar itu ada guru, ada murid. Fa innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu hanya bisa didapat dengan belajar, dengan ngaji kepada seorang guru, yang guru itu juga harus dipastikan sudah ngaji kitab itu kepada gurunya. Gurunya guru kita itu juga dipastikan sudah belajar kitab itu kepada gurunya sampai kepada muallif, pengarang kitab tersebut. Ini untuk apa? Ini dalam rangka untuk menjaga kemurnian pemahaman, bersihnya pemahaman terhadap kitab yang dipelajari, agar tahu bagaimana maksud yang sebenarnya dari pengarang kitab ini.
Karena jika kita belajar kepada orang misalnya, atau kita tidak belajar secara langsung, kemudian kita baca dan kita pahami sendiri, maka yang muncul adalah pemahaman kita, bukan pemahaman muallif, bukan pemahaman dari pengarang kitab, tapi pemahaman kita sendiri. Dan pemahaman kita sendiri bisa salah. Kesalahan bahkan bisa total kesalahan itu. Kalau kita misalnya ngaji kepada guru, yang guru itu nggak talaki kepada gurunya, dia hanya membaca-baca kitab tersebut, pemahaman guru kita juga bisa salah, yang kemudian itu kita transfer kesalahan itu darinya. Nah, karena itu harus bersanad. Nah, bersanad itu bukan sekedar nisbat, oh saya punya guru, tapi bukan sekedar saya punya guru. Saya dulu mondok di pondok pesantren ini, berarti guru saya adalah ini, tapi dia nggak pernah ngaji. Itu namanya nggak bersanad. Dia bilang saya bersanad. Kenapa kok bersanad? Karena saya dulu mondok di pondok pesantren sana, padahal di sana dia nggak pernah ngaji. Dengan menisbatkan diri ke pondok sana, pondok sini yang diasuh kiai ini dan kiai itu, tapi dia nggak ngaji, yaitu namanya nggak bersanad ilmunya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya talaqi ini yang ingin kita sampaikan, karena mengingat bahwa nggak ada kitab yang kosong dari kesalahan selain Al-Quran, sehingga pernah disebutkan riwayat dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan aballahu ayyatimma illa kitabuhu. Allah enggan kalau ada kitab yang sempurna selain Al-Quran, selain kitabnya. Artinya bahwa sampai Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu menyatakan bahwa kitab yang sempurna itu adalah kitab Allah, itu adalah Al-Quran. Adapun selainnya ada kemungkinan munculnya kesalahan. Hanya saja kesalahan itu memang nggak sama. Kalau pengarangnya itu kitab seorang alim allamah yang luar biasa keilmuannya, maka berarti adanya kesalahan itu lebih minim dibandingkan apabila pengarangnya itu nggak begitu alim. Karena tingkat keilmuan seseorang pengarang kitab itu kan bertingkat-tingkat. Semakin pengarangnya alim, berarti kemungkinan ada kesalahannya semakin minim. Semakin kurang alim, maka kemungkinan kesalahannya semakin banyak. Kalau pengarangnya tidak alim, maka bisa jadi salahnya lebih banyak dari benarnya. Kalau misalnya ada orang bodoh mengarang, apa mungkin orang bodoh itu mengarang? Sangat mungkin. Ini harus dipahami juga, karena dalam otak kita itu sering mengatakan kalau orang itu sudah bisa ngarang kitab, itu berarti alim. Iya apa enggak? Kebanyakan kita berpikir begitu. Oh, dia sudah ngarang kitab, berarti alim, allamah. Kata siapa? Ibnu Taimiyah. Itu karangannya banyak sekali. Kalau disusun itu dari sini sampai sana 2 meter nggak cukup lemari sampai sana untuk menyusun kitabnya karya Ibnu Taimiyah saja. Tetapi Ibnu Taimiyah orang yang sesat, menyesatkan. Ilmunya memang dia banyak menghafal Al-Quran, hadis-hadis Nabi, permasalahan-permasalahan fikih. Tetapi Allah tidak memberikan pemahaman kepadanya, sehingga dalam kitabnya penuh dengan kesalahan-kesalahan, penuh dengan penyimpangan-penyimpangan. Padahal dia pengarang kitab dengan sejumlah kitab yang tidak sedikit. Dan masih banyak lagi, apalagi pada masa sekarang. Orang menulis kitab itu
Menyusun buku, apalagi yang berbahasa Indonesia, ini lebih kacau lagi. Karena orang menyusun buku adalah dalam rangka untuk tuntutan. Yang pertama ada yang menulis buku tuntutan ekonomi, biar bisa dijual nanti bisa dapat duit. Itu banyak jumlahnya. Jadi untuk dagang, untuk penghidupan dia dan anak dan istrinya. Ada yang begitu. Ada yang tuntutan akademik di perguruan tinggi, seorang dosen harus punya karya sehingga dia kemudian mencari materi dari Mbah Google, copy paste sana sini sana sini sana sini jadi buku. Ada yang seperti itu. Zaman sekarang begitu. Jadi jangan dianggap bahwa kalau seseorang itu memiliki karya tulis, kemudian orang itu disebut sebagai seorang alim allamah. Tidak semuanya. Ngarang buku itu sesuatu yang mudah. Menyusun buku itu sesuatu yang mudah. Meskipun nggak mudah bagi sebagian orang, kalian juga nggak bisa membuatnya. Tetapi apa? Artinya sesuatu yang nggak sulit. Menurut sebagian orang yang memiliki keahlian dalam menulis tidak sulit, tetapi memastikan bahwa bukunya itu minim dari kesalahan, itu yang sulit, itu yang tidak mudah. Tidak mudah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka image bahwa setiap pengarang kitab itu pasti alim allamah dan tidak sesat, itu harus dihilangkan. Karena sebagian mengatakan, kamu gimana kamu mencela Ibnu Taimiyah, kamu ngarang satu kitab aja nggak bisa, sedangkan Ibnu Taimiyah puluhan kitab dia karang, kamu ngarang satu kitab tipis aja nggak bisa, malah menghina Ibnu Taimiyah. Sebagian ada yang begitu, seakan-akan kalau sudah ngarang kitab itu adalah orang yang pasti benarnya, yang paling alim dan sebagainya. Tidak demikian, tidak demikian. Kitab bisa dikarang oleh siapa saja. Kitab bisa dikarang oleh siapa saja. Dan orang yang ngarang kitab itu sekarang, zaman sekarang, itu hanya mengutip-ngutip saja, dan jarang yang mereka kemudian apa yang ditulisnya adalah hasil dari talaqi atau musyafahah yang dia pahami dari gurunya. Itu sangat jarang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada persoalan bahwa kita harus talaqi di dalam belajar ilmu agama. Kitab-kitab itu yang kita miliki harus kita baca di hadapan guru-guru kita ngaji kepada kiai-kiai kita yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain yang tadi kita katakan bahwa dalam kitab itu dimungkinkan adanya kesalahan, baik itu kesalahan murni ataupun itu adalah kesalahan cetak atau kesalahan kesalahan di dalam tulis dari pengarangnya, seperti yang kita baca di sini tadi misalnya. Berapa banyak yang salah tulis dalam nazam yang kita baca di sini, sehingga kalian ada sebagian yang membacanya secara keliru. Misalnya wahadhihi urjuzatun, di sini za-nya nggak ada titiknya, sehingga kalian sebagian membacanya hadhihi urjuratun, ya kan? Ada yang seperti itu. Kemudian lagi ada tadi saya lihat itu juga ada kesalahan tulis. Ada kesalahan tulis. Mana tadi? Muhattamun tertulis atau kullifa tertulis kullafa, ya kan? Dan seterusnya. Ini bukti bahwa kesalahan itu ada. Kesalahan dalam kitab itu ada. Ada kesalahan cetak, ada kesalahan tulis dari mu'alif, ada kesalahan murni, memang salah, mu'alifnya salah karena dia bukan nabi, sehingga ada kesalahan di situ.
Dan kita tidak perlu gusar atau tidak perlu kaget misalnya kalau dikatakan dalam kitab ini ada salah. Nggak perlu kita kaget. Namanya juga manusia, bisa jadi dia salah dalam masalah ini, dia kurang teliti dalam masalah ini, dan seterusnya. Tapi tanpa mengurangi penghormatan kita, pemuliaan kita kepada si ulama itu. Kesalahannya nggak banyak, bukan kemudian dengan kesalahan itu kemudian kita menjadi mencela si ulama itu, kecuali kalau kesalahannya memang dhalun mudhillun, sesat menyesatkan. Kesalahan itu kan juga bertingkat. Ada kalanya kesalahan itu kesalahan yang dhalun mudhillun, yang sesat menyesatkan. Kalau itu jadi masalah. Itu pun belum tentu adanya kesalahan dalam kitab itu berasal dari muallif. Terkadang ada orang yang menyisipkannya kepada kitab muallif, bukan dari pengarangnya, tapi dari orang lain. Makanya perlu ada talaqi itu biar tahu, ini enggak dari muallif ini dassun, ini adalah sisipan dari seseorang yang tidak bertanggung jawab, yang itu diketahui oleh guru kita. Guru kita begitu sampai seterusnya. Kalau talaki akan tahu bahwa ini bukan dari muallif. Tapi kalau nggak talaki, langsung beli kitab di pasar dibaca, dia nggak akan tahu ini yang ini sisipan palsu atau bukan, dia nggak akan tahu. Kemudian menganggap bahwa muallif meyakini keyakinan seperti itu, padahal sebenarnya tidak. Kita akan sangat luas apabila kita membahas permasalahan ini. Yang jelas bahwa kita telah mengetahui kaidahnya bahwa yang maksum adalah para nabi, para rasul. Selain para nabi itu tidak maksum, dimungkinkan ada kesalahan. Nah, itu adalah sebuah kaidah. Kitab yang terjaga dari kemungkinan ada salah adalah Al-Quran. Selain itu maka ada kemungkinan ada kesalahan meskipun bertingkat-tingkat, sesuai tadi dengan sesuai dengan tingkat keilmuan seseorang, sesuai dengan tingkat ketelitian seseorang. Ada orang terkadang dia alim tetapi kurang teliti. Di sini juga akan bisa menyebabkan adanya kesalahan. Kurang teliti ini juga, ketelitian itu juga sangat penting sekali. Terkadang dia nulis saja kurang diteliti, ternyata ada harokat yang salah, ternyata ada tulisan yang salah. Dia kurang teliti karena tidak dibaca kembali. Kadang tulisan kita sudah dicetak sampai 2, 3, 4, 5 kali, itu selalu saja masih ada yang salah. Kadang 10 orang kita suruh ngoreksi, masih saja ketika dicetak ada kesalahan. Itu sudah berusaha sekuat tenaga untuk diteliti seteliti-telitinya, dengan dikoreksi oleh ahli yang sebanyak-banyaknya, masih mungkin ada kesalahan. Bagaimana jika sama sekali nggak diteliti? Ditulis gitu saja kemudian dicetak, maka itu lebih akan banyak. Jadi tingkatnya memang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Semakin teliti akan semakin minim kesalahan, semakin alim orang yang menulisnya semakin minim kesalahan. Bisa jadi cuma 1, 2 kesalahan saja. Tetapi semakin nggak teliti, semakin amburadul. Semakin tidak alim pengarangnya, semakin amburadul juga isi kitabnya, banyaknya kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalamnya. Maka sekali lagi talaqi, musyafahah, ngaji kepada guru, ini menjadi salah satu kunci keselamatan untuk menjaga pemahaman kita terhadap ilmu-ilmu agama. Hadirin rahimakumullah, di sini kita sedang menjelaskan qad hadzabtuha. Sebenarnya muallif di sini sudah berusaha keras untuk meneliti, menyeleksi, untuk menghilangkan adanya kemungkinan-kemungkinan salah. Tapi kita katakan betul ini telah beliau lakukan, tetapi mungkin saja masih ada kesalahan. Tapi ini minim sekali karena beliau sendiri sudah mengatakan qad hadzabtuha, bahwa beliau sudah berusaha untuk
membersihkan kitab beliau dari kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan. Karena itulah maka kitab ini masyhur di kalangan para ulama, para santri umat Islam, karena memang betul-betul diteliti. Tapi meskipun begitu, kita tidak menutup kemungkinan dalam kitab ini ada kesalahan-kesalahan. Hadirin rahimakumullah, wallaha arju fil qabuli nafi'an biha muridan fis thawabi tami'an. Wallaha, bukan wallahu. Di sini didepankan maf'ulnya. Artinya arjullaha fil qabul. Aku berharap kepada Allah agar amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa beliau di awal kitabnya. Beliau berdoa kepada Allah agar apa yang beliau lakukan berupa menulis kitab dalam Jauharatut Tauhid, dalam tauhid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwa syurutul qabul, syarat diterimanya amal soleh seseorang, yang pertama, yang melakukannya harus mukmin. Sudah jelas ini. Kemudian yang kedua, ini untuk pelajaran kita, bukan untuk mu'alif. Mu'alif sudah maklum. Bagi kita, kalau kita menginginkan amal yang makbul, amal yang diterima oleh Allah, maka harus dipastikan bahwa iman kita itu benar sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena amal yang enggak sesuai dengan syariat Islam, tidak didasari dengan ilmu, maka amal itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan laisa alaihi amruna, yang enggak sesuai dengan agama kita ini, enggak sesuai dengan ketentuan syariat, maka fahuwa raddun, maka dia mardud, tertolak. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, harus ikhlas kita dalam mengamalkannya. Dalam melakukannya kita harus ikhlas. Termasuk dalam mengarang sebuah kitab. Kalau seseorang itu menulisnya lillahi ta'ala, maka amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau ada, tadi kita katakan ada sebagian orang menulis kitab li ajlin nas, tujuannya dia menulis buku, menulis kitab agar untuk dagang misalnya, biar dapat duit yang banyak, bukan karena Allah dia melakukannya. Atau dia menulis kitab tujuannya agar dipuji oleh orang. Ini alim, allamah, pengarang kitab, minal muallifin, minal musannifin, dan sebagainya. Dipuji-puji oleh orang dengan pujian yang baik seperti itu, tujuan dia itu, maka tentu nggak akan mendapatkan atau tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal tersebut. Maka orang yang mengarang kitab agar qabul, maka dia juga harus mukhlishan lillah, dia harus ikhlas di dalam menulisnya. Nah, ini doa dari muallif. Kita berhusnudzon, pasti beliau ini orang yang mukhlis, tidak seperti halnya kita yang masih terkadang di hati kita masih tercampur dengan riya, dengan sum'ah, yang itu bisa menghalangi diterimanya amal soleh yang kita lakukan. Semoga kita semuanya juga seperti itu, bisa ikhlas karena Allah di dalam beramal. Nafi'an biha muridan, nafi'an biha. Beliau al-muallif Syekh Ibrahim Al-Laqani juga berdoa agar kitab yang beliau tulis ini memberikan manfaat kepada setiap orang yang mempelajarinya. Orang yang belajar kitab ini semoga mendapatkan manfaat dari itu. Karena anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat
khairuhum gimana? Orang yang paling baik itu adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Itu orang yang paling baik. Orang yang bisa memberikan manfaat. Dan manfaat yang paling manfaat itu adalah ilmu din, ilmu agama. Kalau seseorang itu bisa bisa memberikan manfaat masyarakat dengan ilmu agama, bisa menyelamatkan masyarakat dari bahaya kebodohan dengan ilmu agama yang dia miliki, dengan mengajarkan ilmu agama, dengan menulis buku-buku, kitab-kitab yang menjelaskan tentang ilmu-ilmu agama, yang itu kemudian memberikan manfaat, bisa menuntun mereka di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dalam ketaatan kepada Allah, maka ini sebuah manfaat yang luar biasa, dan itu akan nanti bermanfaat bagi muallif, bagi orang tersebut. Dalam hal ini kalau dia menulis kitab, maka akan bermanfaat sampai nanti dia telah meninggal dunia. Sudah dia mati, pahalanya akan tetap mengalir. Dalam hadis yang sering kita sampaikan bahwa idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Jika manusia itu mati, maka sudah terputus amalnya, artinya dia tidak akan bisa beramal. Dia nggak akan bisa sholat, dia nggak akan bisa puasa, dia nggak akan bisa baca Quran, namanya juga sudah mati. Kecuali 3 hal yang meskipun dia mati tetapi pahalanya tetap akan mengalir. Dia nggak melakukannya seperti dia melakukannya. Dia sudah nggak melakukannya lagi, tetapi seakan-akan dia masih melakukannya karena pahalanya tetap ada, tetap mengalir terus. Yang pertama shadaqatin jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Ketika dia misalnya menulis kitab, dalam hal ini Syekh Ibrahim Al-Laqani mengarang kitab, kemudian kitabnya dipelajari dari satu generasi ke generasi berikutnya oleh ribuan orang, memberikan manfaat kepada ribuan orang misalnya. Terus ketika ini artinya memberi manfaat, ketika ini dipelajari dan memberikan manfaat kepada umat manusia, kepada masyarakat, dia sudah mati di kuburan, dia akan mendapatkan pahalanya. Terus dia akan mendapatkan pahalanya. Maka dia akan bermanfaat, dia akan senang, dia akan bahagia dengan itu, dengan pahala yang dia peroleh. Makanya beliau berdoa semoga kitab ini bermanfaat bagi setiap orang yang menghendaki kitab ini untuk dia pelajari. Dan doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena terbukti kitab beliau sampai sekarang itu masih dipelajari oleh umat Islam. Semua santri pondok pesantren, di pondok-pondok pesantren menjadikan kitab ini sebagai salah satu kitab muqarrar yang diajarkan di pondok pesantren. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga diperbolehkan, bukan dilarang, sebagaimana perkataan orang kalau ibadah jangan berharap pahala. Ini mu'allif juga beliau mengatakan apa? Fis sawabi tami'an. Beliau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala itu apa? Balasan menyenangkan nanti di akhirat atas amal soleh yang dilakukan oleh seseorang ketika di dunia. Balasan menyenangkan nanti di akhirat itu adalah pahala. Ketika kita beramal soleh kemudian kita mengharapkan pahala, maka itu diperbolehkan. Banyak ayat yang menjelaskan tentang masalah ini, yang memberikan iming-iming pahala bagi seseorang yang beramal soleh. Itu menunjukkan bahwa itu diperbolehkan.
Banyak hadis yang juga menjelaskan itu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa artinya wahtisaban? Talabal ajr, karena untuk mencari pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dan seterusnya. Banyak sekali hadis maupun ayat yang menunjukkan tentang hal itu. Karena itu hati-hati kalau seseorang itu berbicara yang tidak sesuai dengan ketentuan dari Al-Quran dan hadis sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama. Waktu sudah lewat, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.